Hasil PKX terpidana kasus Vina Cirebon, saksi kunci tak dihadirkan di sidang. Sidang peninjauan kembali alias PK Saka Tatal, ex terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, tak menghadirkan saksi kunci yakni Dede. Hal tersebut membuat tim kuasa hukum Saka Tatal merasa kecewa lantaran Dede tak dihadirkan. Padahal kesaksian Dede sangat diperlukan dalam sidang tersebut. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan. Meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Sementara itu, Farhad mengatakan bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudah ke-6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, kata Farhad Abbas. Meski demikian, Farhad menegaskan bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan. Ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang,
DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon, permudah 6 terpidana lain bebas. Peninjauan kembali alias PK yang diajukan Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, bisa menjadi modal bagi 6 terpidana lainnya. Bahkan, jika nantinya hasil PK tersebut dimenangkan Saka Tatal, maka jalan bagi 6 terpidana lainnya untuk bebas bisa dipermudah. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudah ke-6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, kata Farhad Abbas. Meski demikian, Farhad menegaskan bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya,
Novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan. Meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan, bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk.
Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya.